Sering sakit perut tapi bingung ini maag, sakit perut biasa, atau jangan-jangan usus buntu? Tenang, kamu ada di video yang tepat. Karena di sini saya akan kupas tuntas perbedaan usus buntu, sakit maag, dan sakit perut biasa, supaya kamu bisa lebih waspada dan nggak salah langkah. Oh ya, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya kamu nggak ketinggalan tips kesehatan terbaru setiap minggu. Dan share juga ke teman atau keluarga yang sering ngeluh sakit perut. Siapa tahu video ini bisa jadi penyelamat mereka. Banyak orang salah kaprah soal sakit perut. Ada yang kira maag padahal usus buntu, ada juga yang panik mikir usus buntu padahal cuma perut kembung karena masuk angin. Nah, kebingungan inilah yang sering bikin telat ke rumah sakit. Saya sendiri pernah punya teman, awalnya dia pikir cuma maag karena suka telat makan, ternyata usus buntu akut. Untung segera ditangani, kalau nggak bisa pecah dan berbahaya banget. Sekarang mari kita bahas pelan-pelan. A. Lokasi nyeri. Kalau maag biasanya sakit terasa di bagian ulu hati, tepat di bawah tulang dada, rasanya seperti perih atau panas. Sedangkan usus buntu sakitnya cenderung di bagian kanan bawah perut. Awalnya bisa samar, tapi lama-lama makin jelas dan menusuk. Kalau sakit perut biasa atau kembung, nyerinya sering berpindah-pindah, nggak menetap di satu titik. B. Jenis rasa sakit. Pada maag, rasa sakitnya sering seperti terbakar, nyeri, atau perih, apalagi kalau telat makan atau salah makan makanan pedas dan asam. Pada usus buntu, sakitnya makin lama makin parah, awalnya bisa tumpul tapi kemudian jadi tajam menusuk. Sedangkan sakit perut biasa sering terasa seperti kram atau begah, bisa reda dengan buang angin atau buang air besar. C. Gejala penyerta maag biasanya ditemani gejala seperti sendawa, mual, kembung, kadang sampai muntah asam. Usus buntu punya tanda khas, mual, muntah, nafsu makan turun, kadang demam, dan perut kanan bawah jadi kaku kalau ditekan. Sakit perut biasa sering nggak ada gejala tambahan, mungkin hanya diare ringan atau kembung. D. Perjalanan penyakit maag bisa muncul hilang timbul tergantung pola makan. Kadang kalau sudah makan, sakit bisa berkurang. Usus buntu berbeda, makin lama makin parah dan tidak akan hilang dengan sendirinya. Kalau dibiarkan, bisa pecah dalam waktu 24-72 jam. Sementara sakit perut biasanya akan mereda dalam sehari 2 hari, apalagi kalau penyebabnya makanan atau masuk angin. E. Respon terhadap obat maag biasanya membaik setelah minum obat antasida atau obat maag. Sakit perut biasa bisa membaik dengan obat diare ringan, istirahat, atau herbal tradisional seperti jahe atau teh hangat. Tapi usus buntu tidak akan sembuh dengan obat atau herbal apapun. Satu-satunya cara adalah operasi. Inilah kenapa penting banget untuk segera ke dokter kalau curiga usus buntu. Nah, dari sini kita bisa lihat jelas bahwa perbedaan utamanya ada pada lokasi nyeri, jenis sakit, gejala tambahan, dan progres penyakit. Tapi tentu saja hanya dokter dengan pemeriksaan fisik dan tes penunjang yang bisa memastikan diagnosisnya. Sekarang mari kita bahas sedikit pro dan kontra. Pro dari mengenali gejala sendiri adalah kamu bisa lebih cepat waspada dan segera mencari pertolongan medis. Tapi kontranya, kalau hanya mengandalkan perkiraan tanpa pemeriksaan, bisa saja salah menilai. Misalnya sakit perut kanan bawah, kamu kira usus buntu, ternyata batu ginjal. Atau sebaliknya, kamu kira maag, padahal usus buntu. Jadi penting banget jangan hanya mengandalkan perkiraan pribadi. Untuk mendukung kesehatan pencernaan secara umum, ada beberapa herbal yang bisa membantu mengurangi gejala ringan seperti kembung, mual, atau perih. Misalnya kunyit untuk peradangan, jahe merah untuk mual, daun mint untuk kembung, bahkan biji labu untuk kesehatan usus. Ada juga herbal yang jarang orang tahu seperti temu putih, meniran, atau daun beluntas. Tapi sekali lagi, ini hanya mendukung pencernaan, bukan untuk menyembuhkan usus buntu. Kalau kamu punya riwayat maag, sebaiknya jaga pola makan dengan baik. Hindari makanan pedas, asam, dan kopi berlebihan. Untuk sakit perut biasa, perbanyak minum air putih, makan makanan bersih, dan coba konsumsi herbal ringan kalau cocok. Tapi kalau sakitnya menetap, disertai demam, mual hebat, dan terutama sakit di perut kanan bawah, jangan tunda lagi, langsung ke dokter. Karena usus buntu itu darurat medis. Tips tambahan, kalau kamu sering sakit perut dan bingung membedakan, coba perhatikan pola berikut. Apakah sakitnya muncul setelah telat makan atau makan makanan tertentu? Bisa jadi maag. Apakah sakitnya menetap di kanan bawah dan makin parah tiap jam? Itu tanda usus buntu. Apakah sakitnya pindah-pindah dan bisa reda setelah buang angin atau BAB? Kemungkinan hanya sakit perut biasa. Tapi tetap, jangan pernah diagnosa sendiri tanpa bantuan medis. Video ini hanya untuk edukasi, bukan pengganti konsultasi dokter.
Jadi, intinya usus buntu berbeda dengan maag maupun sakit perut biasa. Bedanya ada di lokasi nyeri, jenis rasa sakit, gejala penyerta, respon terhadap obat, dan progres penyakit. Usus buntu harus segera dioperasi, maag bisa diatur dengan pola makan dan obat, sedangkan sakit perut biasa biasanya sembuh dengan istirahat atau pengobatan ringan. Kalau kamu dapat informasi ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, share ke teman dan keluarga, dan tulis di kolom komentar apakah kamu atau orang terdekatmu pernah mengalami kebingungan antara sakit maag, sakit perut biasa, atau usus buntu. Pengalaman kamu bisa jadi pelajaran berharga untuk penonton lain. Dan buat kamu yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu selalu update dengan tips kesehatan alami, informasi penyakit, dan ramuan herbal bermanfaat. Disclaimer, informasi dalam video ini hanya bersifat edukasi, bukan pengganti nasihat medis profesional. Jika kamu mengalami sakit perut hebat, demam, mual, atau tanda-tanda mencurigakan lainnya, segera periksa ke dokter atau rumah sakit terdekat. Jangan menunda karena usus buntu adalah kondisi darurat medis.